wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sahira, perwakilan dari kelompok 10 Prodi Pendidikan Ekonomi kelas D. Saya ingin memperkenalkan teman kelompok saya, yaitu Elita Silegar dan Apriola Ningsih. Adapun materi yang akan kami sampaikan tentang karakteristik perkembangan moralitas dan keagamaan remaja serta implikasi dalam pendidikan. Latar belakang makalah kami adalah masa remaja menentukan perkembangan kepribadian seseorang ketika dewasa. Di masa ini, seseorang akan sangat rentan terhadap pengaruh yang datang baik dari dalam maupun dari luar. Hal ini akan sangat fatal apabila tidak diperhatikan secara khusus. Salah satu aspek perkembangan remaja adalah moralitas dan keagamaan. Aspek ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan sikap dan kepribadian remaja ketika ia dewasa. Oleh karena itu, melalui makalah ini, kami akan memaparkan mengenai karakteristik perkembangan moralitas dan keagamaan remaja serta implikasinya dalam pendidikan sehingga mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan dapat diartikan sebagai satu proses perubahan dalam diri individu atau organisme, baik fisik menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Istilah remaja berasal dari bahasa Latin yaitu adolescensi, yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Istilah adolescensi juga memiliki pengertian yang lebih luas, yaitu mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Pandangan ini diungkapkan oleh Piaget Furtlock 1980. Istilah moral berasal dari kata Latin yaitu mos, yang berarti adat istiadat, kebiasaan, peraturan, atau nilai-nilai, atau tata cara kehidupan. Moral dapat juga diartikan sebagai ajaran tentang baik buruk perbuatan dan kelakuan, akhlak, kewajiban, dan sebagainya. Dalam moral diatur segala perbuatan yang dinilai baik perlu dilakukan dan suatu perbuatan yang dinilai buruk dan perlu dihindari. Dan dalam agama memberikan sebuah kerangka moral sehingga membuat seseorang akan mampu membandingkan tingkah lakunya. Agama juga dapat menstabilkan tingkah laku yang bisa memberikan penjelasan mengapa dan untuk apa seseorang ada di dunia ini. Agama memberikan perlindungan, rasa aman, terutama bagi remaja yang tengah mencari eksistensi dirinya. Selanjutnya, karakteristik perkembangan moral dan keagamaan remaja. 1. Perkembangan moral. Secara umum, moralitas dapat dikatakan sebagai kapasitas untuk membedakan yang benar dan yang salah, bertindak atas perbedaan tersebut, dan mendapatkan penghargaan diri ketika melakukan yang benar dan merasa bersalah atau malu ketika melanggar standar tersebut. Moralitas memiliki 3 komponen, yaitu komponen efektif, komponen kognitif, dan perilaku. Teori perkembangan moral. 1. Teori psikoanalisa. Yang kedua, teori belajar sosial. Yang ketiga, teori kognitif. Yang kedua, perkembangan keagamaan. Perkembangan pada masa remaja ditandai oleh beberapa faktor perkembangan rohani dan jasmani. Perkembangan itu antara lain menurut Westerbock adalah pertumbuhan pikiran dan mental, perkembangan perasaan, pertimbangan sosial, perkembangan moral, sikap, dan minat. Implikasi perkembangan moral dan keagamaan terhadap pendidikan.
Untuk mengembangkan moral dan spiritual, pendidikan sekolah formal yang dituntut untuk membangun peserta didik dalam mengembangkan moral spiritual mereka sehingga mereka dapat menjadi manusia yang romanis dan religius. Sejatinya, pendidikan tidak boleh menghasilkan manusia bermental benalu dalam masyarakat, yakni lulusan pendidikan formal yang hanya menggantungkan hidup pada pekerjaan formal semata. Pendidikan selayaknya menanamkan kemandirian, kerja keras, dan kreativitas yang dapat membekali manusianya agar bisa survive dan berguna dalam masyarakat. Strategi yang mungkin dilakukan guru di sekolah dalam membantu perkembangan moral dan spiritual peserta didik yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pendidikan moral dan keagamaan melalui kurikulum tersembunyi. Yang kedua, memberikan pendidikan moral secara langsung. Yang ketiga, memberikan pendekatan moral melalui pendekatan klarifikasi nilai. Yang ketiga, menjadikan wahana yang kondusif bagi peserta didik untuk menghayati agamanya. Yang kelima, membantu peserta didik mengembangkan rasa ketuhanan. Seorang akan dikatakan bermoral apabila jika laku orang tersebut sesuai dengan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi oleh kelompok sosial. Dalam keseluruhan agama, perkembangan pada usia anak-anak sangat berperan penting, karena pada perkembangan tersebut keseluruhan nilai-nilai dasar religiositas mulai terbentuk.